Oke semuanya, kali ini gue bakal jawabin beberapa pertanyaan dari kalian yang dipilih sama tim gue. Jadi kita langsung aja ke pertanyaan pertama ini, langsung nih. Bagaimana caranya keluar dari Matrix ya? Jadi buat yang belum tahu, Matrix itu gue biasa gambarin itu seperti kalau kalian nonton di filmnya The Matrix, itu adalah sebuah sistemnya, di mana kita tuh ada di dalamnya ya. Dan ada orang yang ibaratnya belum dicabut tuh dari dalam Matrix. Dan orang yang di dalam Matrix ini akan membela Matrix ini mati-matian. Contohnya, waktu pas zamannya COVID, pas orang sudah pakai masker. Gue tuh orang yang dulu nggak pernah percaya begituan. Jadi begitu gue ngomong ke teman gue, mereka berubah jadi agennya Matrix gitu. Dia bilang, lu gila ya, kalau lu nggak pakai masker. Sekarang gue suka bercandain mereka. Gue suka balikin sekarang ke mereka. Jadi misalnya gue nongkrong sama orang yang dulu ngatain gue pakai masker, gue suka ngomong gini, lu kalau mau ketemu gue mana? Surat vaksin lu, masker lu mana? Ya, gue suka bercandain balik. Dan mereka ketawa, mereka bilang apaan sih lu? Tapi kalau kalian mereka ingat ya, 3 tahun lalu mereka tuh begitu. Dan sekarang mereka ngerasanya konyol, padahal 3 tahun lalu mereka orang kayak gitu. Nah itu banyak terjadi di sebenarnya banyak aspek kehidupan kita gitu. Contohnya ayo kita kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Yuk kita semangat yuk bikin kaya bos kita gitu. Nah cara keluar dari Matrix menurut gue ada beberapa step. Yang pertama adalah kita stop untuk dengerin semua media. Yang kedua kita punya kemampuan untuk berpikir kritis. Karena kita tuh ibaratnya media ini nutupin mata kita terhadap apa yang terjadi dengan kenyataan. Banyak lah yang gue sebut tapi gue nggak bisa sebut semuanya di sini gitu. Contohnya seperti kita pelajarin tentang uang fiat ya, sistem misalnya waktu itu kenapa terjadinya COVID ya, buat mereka cetak uang segala macam. Itu kan coba pelajarin secara baik-baik dan selalu kalau dikasih tahu sesuatu tanya kenapa. Contohnya gini, oh kalian ayo kalian tabung uang kalian di sini, tanya kenapa. Kalian tabung yuk uang kalian di deposito, tanya kenapa. Ayo kita sekolah sampai kuliah buat cari kerja, tanya kenapa. Padahal di kuliah nggak pernah dijamin, oh pasti dapat kerja. Begitu di pekerjaan nih, kalian mungkin ada yang ngalamin baru pertama kali mau ngelamar kerja ya, tulisannya fresh graduate, minimal experience 2 tahun. Nah itu kalian tanya kenapa. Bingung kan kalian, tadinya fresh graduate tapi minimal 2 tahun. Nah gimana caranya keluar ya tadi? Punya kemampuan untuk berpikir kritis. Tapi itu mungkin kita akan bahas secara lengkap di video yang lain. Oke, next ya. Ini pertanyaan dari, gak tahu nih, what FMI. Cara networking gimana? Gini, banyak yang nanya gue, gimana sih caranya gue bisa networking sama orang-orang yang jauh lebih kaya dibanding gue? Gimana caranya gue bisa networking sama Konglo? Jawaban paling sederhana adalah kita punya value ke diri kita sendiri. Maksudnya apa? Contoh, gue tuh punya value di diri gue tuh melakukan sesuatu gitu yang orang lain ada beberapa nggak bisa lakukan. Kalau kalian nggak punya value, lu datang ke gue nih, kok please jadi mentor gue, lu siapa gitu. Tapi kalau lu datang ke gue, lu bilang, oh kok misalnya video lu bisa lebih bagus kayak gini ya, gue akan dengerin gitu. Value yang lu bawa ke mejanya itu apa? Kalau lu nggak ada value yang lu bawa ya lu no one nothing gitu. Jadi lu datang ke gue, kok please gue mau kerja gratis, gue akan lakuin apa aja. Nggak, gue nggak pernah dengerin. Value yang lu bawa apa? Atau lu bilang gini, kok gue bisa optimize lu punya website seperti ini biar bisa lebih cepat seperti ini. Nah itu ada value yang lo bawa ke gue. Cara nomor 1 kita networking sama orang adalah bring value kita ke table. Apalagi orang kayak Konglo. Gue aja yang masih miskin kayak gini, gue malas ketemu orang yang gak berguna gitu. Apalagi Konglo, mereka gak akan mau ketemu lo kalau lo ada gunanya. Lo bisa bring value apa di bis gue yang ini gitu. Jadi exchange of value, jangan cuma kalian minta mau jadi mentor kerja gratis, itu bullshit. Yang ngajarin kalian caranya jadi mentor adalah kita minta kerja gratis. Lo DM gue aja kerja gratis, gue gak akan pernah baca ya. Gue bilang tadi bring value ya. Kok gue bisa improve website itu seperti ini, kurangnya di sini. Ayo kita ngomong. Kok ini gue udah buatin nih copywriting untuk website itu seperti, kita bisa ngomong tuh kayak gitu. Kok ini Facebook Ads lu seperti ini, gue bisa targeting seperti ini ROAS gue udah segini. Nah itu kita bisa ngomong. Tapi kalau yang lu bawa nol besar, lu asal mimpi bisa network sama orang. Nah ini pertanyaan lagi dari Eka Nurdisulis. Gue gak bisa bahasa Eka siapa ini ya. Kok dari kripto apa cuma dapat untung dari capital gain doang? Oke ini pertanyaan bagus nih. Apakah kripto untungnya dari capital gain? Enggak. Jawabannya kita bisa dapat keuntungan dari banyak, dari airdrop, dari staking ya kan. Kita banyak banget, ada 1001 cara. Kita bisa jadi programmer di kripto, bisa cari uang dari mana-mana lah. Jadi jawabannya enggak, bukan cuma dari capital gain. Next ya. Bang, gimana cara ilangin FOMO? Gimana entah dalam bisnis maupun invest? FOMO ini adalah fear of missing out. Dimana orang itu kalau ngeliat orang tuh cuannya langsung FOMO, langsung ketinggalan. Caranya adalah kita tahu apa yang kita kerjakan dan kita fokus. Jadi gini, misalnya lu sekarang jualan baju nih, lu jualan baju, lalu lu FOMO gitu, lihat teman lu jualan apa ya? Jualan daging gitu, laku. Lu udah pengen jualan daging. Begitu lu udah jualan daging lagi ada teman lu jadi agen properti, terus duitnya banyak. Oh, mau jadi agen properti. Itu FOMO gitu. Caranya adalah kita fokus, kita tahu industri apa yang kita mau sikat gitu. Jadi jangan ngeliat kanan kiri. Karena rumput tetangga itu selalu kelihatan memang lebih hijau. Orang kayaknya lebih gampang cari duitnya padahal sama-sama susahnya. Begitu kita jualan daging, oh susah juga. Begitu kita jadi agen properti, oh susah juga gitu. Tapi mereka udah lebih lama aja di sana. Jadi jangan FOMO. Apalagi kalau di investasi, kalau misalnya ada kereta yang lewat nih, ya udah pasti ada selalu kereta selanjutnya, tenang aja. Jadi jangan FOMO. Oke, ini pertanyaan dari Stefano. Belajar investasi kripto, Bitcoin, DSB-nya menurut Ko Timothy itu sulit atau mudah ya kok? Sulit atau mudah itu relatif ya, tapi menurut gue pribadi belajar kripto tuh paling cepat. Kenapa? Karena gue tertarik sama teknologinya. Kalau kita belajarin kripto itu sebenarnya lebih ke filosofi ya. Kita belajarin secara dasar gitu, uang itu sebenarnya apa, cara bekerjanya uang itu seperti apa, Austrian economics dan banyak
teori-teori yang menurut gue sangat menarik gitu. Jadi itu menurut gue kayak belajarin sebuah filosofi gitu tentang uang, dan itu bikin gue sangat tertarik. Dan gue lihat pelajarannya, karena gue kan sebenarnya gue juga suka coding ya. Jadi gue lihat itu adalah sebuah breakthrough di dalam computer science, white paper Bitcoin, dan gue suka banget pelajarinnya. Jadi menurut gue itu relatif mudah dan cepat gue belajarnya. Tapi untuk sebagian dari kalian mungkin susah, tergantung ketertarikan kalian apa. Kalau kalian tertarik sama teknologinya, gue yakin belajarnya juga akan cepat. 3 skill penting untuk seorang pengusaha. 1, bisa jualan. 2, bisa ngatur duit. Ketiga, itu kalian punya leadership skill, bisa manage orang. Kalian bisa transfer ilmu kalian. Contohnya, lu bisa komunikasi yang baik dengan karyawan lo. Misal karyawan lu nggak ngelakuin suatu pekerjaan nih. Nah itu bisa antara dua, emang dia nggak ngerti ya, atau cara penyampaiannya salah, cara penyampaian lu sendiri salah. Nah itu lu belajarin tuh, leadership, lu belajar cara ngatur duit, ya belajar accounting, karena accounting adalah bahasa dari bisnis. Lu nggak ngerti accounting, nggak usah bisnis sama sekali, lu tinggalin aja bisnis jauh-jauh. Lu mau bisnis apapun, ya lu mau jualan sedotan kayak apa, lu belajar accounting dulu. Lu kalau nggak bisa bedain ya, antara EBITDA sama net profit itu lu mending udah nggak usah bisnis gitu. Karena lu kayak ngomong-ngomong bahasa Inggris nih, tapi lu kagak bisa bahasa Inggris, percuma, karena hancur bisnis lu dan nol besar. Dan yang satu lagi gue bilang tadi, jago jualan. Gimana lu bisa bikin duit ya? Karena percuma kalau bisa semuanya tapi lu kagak bisa jualan. Jadi bisnis lu kagak laku, produk lu nggak laku, jasa lu nggak laku, percuma semuanya jadi nol besar ya. Jadi bisa jualan, satu. Yang kedua itu bisa ngatur duit, belajar accounting. Dan yang terakhir adalah belajar leadership atau gimana caranya manage sebuah tim. Oke, lanjut nih. Kalau punya kerjaan gaji UMR, apakah start early investasi atau fokus naikin income? Ini pertanyaan yang bagus sebenarnya. Banyak yang bilang, oh gue punya uang UMR nih, apa yang gue lakukan? Apakah gue invest ya kan? Gue sisihin nih, kayak gue ada ngajarin beberapa video gitu kan, kalian punya UMR, sisihin. Jawabannya salah besar. Biarin aja cash. Jadi misalnya UMR lu berapa? Misalnya 3 juta lah, kita ngomong 3 juta. Gue tahu ada yang ngomong 4, ada yang 3,5, ada yang 2, anggap 3 juta lah gitu. Lu misalnya spending 2 juta, ada uang 1 juta. Dengan 1 juta itu gue akan beli course semuanya, sampai habis buku-buku gue beliin. Ya, gue nggak bakal invest di saham, gue nggak bakal invest di kripto, gue bakal full invest di otak gue sendiri. Kenapa? Karena itu akan ngasilin return lebih tinggi. Dengan skill gue upgrade nih, contohnya, misalnya lo kerja UMR jadi apa? Jadi apa nih? Jadi barista di kafe gitu ya, barista di kafe. Lo kerja dari jam misalnya 9 sampai jam 5 sore. Selesai lo pulang, lo dapat uang, misalnya per bulan dapat 3 juta. Dan dari jam 5 sampai jam 10 lo tidur, kan ada waktu tuh. Gue bakal pakai itu untuk upgrade skill. Contohnya, gue belajar copywriting, gue belajar Facebook Ads, gue belajar digital marketing. Jadi begitu nanti jam 5 sampai jam 10, nextnya gue freelancing. Gue cari kerjaan di Fiverr kayak di mana, $5, $10 per kerjaan. Gue bantu orang setup Facebook Ads, gue bantu orang setup copywritingnya, bikin landing page seperti ini, belajar coding untuk web development, gimana caranya bikin website di WordPress. Itu gue jual sebagai freelancing, karena paling gampang kalau kita punya nol duitnya adalah jual jasa kita, jual waktu kita. Jadi begitu kita udah kelar nih jualan waktu yang di pagi jadi barista, freelance malamnya itu bisa ekstra 3 juta lagi, ya nggak? Daripada lu tadi pakai invest saham mungkin 10% per tahun, dapat 300.000, lu invest skill langsung naik berapa? Income lu per bulan tuh langsung naik 3 juta lagi. Jadi income lu 6 juta. Gaji lu 3 juta, jam 5 jam 10 kerja lagi. Tapi kan capek ya, itu lu nggak usah nonton video ini lah gitu. Kalau mau capek. Gua nggak peduli orang ngomong capek di sini. Jadi fokus buang semua duitnya ke skill. Nah tadi kan udah baik tuh, skillnya kan udah dapat 3 juta nih. Berarti lu biaya hidup sama ya, anggaplah lu bukan orang tolol gitu. Lu biaya hidup tetap 2 juta. Lu dapat selisih 4 juta kan. 4 juta yang invest lagi di skill yang lebih bagus lagi. Jadi dari tadi, oke, lu bisa 3 juta nih. Lu bisa dapat freelance 3 juta. Gimana caranya gue freelance bisa 10 juta? Dari tadi 4 juta itu lu invest lagi kan diri lu sendiri. Nah, lu bisa 10 juta, lu jadi 13 juta income-nya. Dan dari 13 juta sama 11 jutanya taruh lagi di otak kita. Begitu taruh di otak, lu bisa punya agency, satu klien bisa 10 juta, lu punya 5 klien, ya. Lu dapat 50 juta sekarang udah bukan jadi barista, lu jadi agency owner. Dulu 50 juta per bulan, spending lu misalnya bismillah masih 3 juta. Baru mulai invest, karena sebelum income lo begitu, lo nggak berguna gitu. Dump aja semua uangnya, nggak perlu investasi, lo dump semua di ilmu, layar kata. Ini sama lagi yang bertanya dari Tony Stark lagi nih, Tommy Stark. Kenapa portal lebih banyak Bitcoin dibanding Ethereum? Teknologi use case dan lain-lain namanya kayak lebih bagus Ethereum, karena simple ya. Gue liat Bitcoin itu seperti ini. Ethereum itu adalah sebuah security, kenapa? Karena ini pandangan gue pribadi, itu adalah ada timnya. Jadi ada Vitalik ya, ada foundation team ya. Dan dia bisa ganti-ganti sesuka dia, dari proof of work ke proof of stake, nanti dia bisa hard fork lagi segala macam. Itu sebagai kayak beli saham menurut gue. Memang betul, Ethereum itu ada revenue-nya segala macam, bisa di staking juga, di Lido dan lain-lain. Gue punya Ethereum, tapi mayoritas Bitcoin. Kenapa? Karena Bitcoin itu menurut gue sebagai properti digital. Sebenarnya ada 21 juta. Sedangkan Ethereum gue nggak tahu dia mau policy mau di burn berapa lagi. Ya burn rate akan berapa gue nggak tahu ke masa depan. Bitcoin gue tahu dari sekarang sampai Judgment Day itu cuma ada 21 juta koin. Gue tahu nggak akan pernah berubah protokol ya. Tidak seperti Ethereum. Gue tahu setiap 10 menit lagi ada blok baru Bitcoinnya. Setiap 10 menit blok baru. Setiap 10 menit blok baru. Itu gue tahu. Itu kayak matahari bakal terbit lagi. Matahari bakal terbit lagi. Gue tahu. Gitu. Ethereum gue nggak tahu. Ya, dan kalau lo lihat ya, siapa orang lebih jago di dunia dibanding yang punya exchange? Contohnya seperti Jesse Powell, Kraken, CZ-nya Binance. Mereka semua yang punya exchange ya. Bahkan di Indonesia yang gue ngomong, portofolio pribadinya selalu banyakan Bitcoin. Jadi mereka gue yakin lebih pintar dibanding gue. Gitu. Dan mereka pasti udah lihat semua 12.000 atau 20.000 koin yang listing di exchange mereka. Dan mereka stick with Bitcoin. Pasti ada alasan. Any book recommendation for cryptocurrency dari Randy Bramanta. Ini gue suka banget Bitcoin Standard ya. By Saif Dean Amos ya. Buka Bitcoin Standard. Favorite book buat fundamental analysis ya.
Tuh di situ tuh, coba lu lempar situ. Nah, pas lempar. Nah, security analysis by Benjamin Graham. Tebelnya segini nih. Ini gua gampar lu bisa meninggal gitu. Ini sama Intelligent Investor by Benjamin Graham. Dua itu lu baca lengkap fundamental analysis. Lu harusnya udah mantep. Sama satu lagi Warren Buffett Way by Robert Hagstrom. Jadi lu belajarin 3 buku itu, harusnya fundamental analysis lu udah kencang dan lengkap.